Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ahmad Arjunaja, NIM 119086, kelas HKIC. Ingin mencoba menjelaskan sepengetahuan dari saya pribadi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Dosen pengampu Ibu Iswatun Hasanah. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini saya ingin mencoba memberikan pembahasan tentang materi peradilan masa pra-Islam. Jadi, di sini sudah dijelaskan bahwasanya sangat penting untuk dikaji. Dalam artian itu untuk memahami bagaimana kondisi peradilan masa sebelum Islam hadir dan setelah hadirnya Islam tersebut. Apakah ada perbedaan setelah adanya itu? Nah, peradilan pertama dari catatan sejarah di sini itu kita mengambil dari sejarah Nabi Adam alaihissalam yang sudah kita ketahui atau yang biasa kita dengar, cerita kisah Qabil dan Habil. Bahwasanya mereka itu pada dasarnya itu Nabi dan mereka itu pada masa itu Nabi Adam itu selalu mempunyai kebiasaan itu melahirkan bayi kembar dan satu laki-laki satu perempuan. Dari peristiwa tersebut itu Nabi Adam alaihissalam itu mempunyai kebiasaan suka menikahkan silang anak kembarnya tersebut. Tapi dari cerita tersebut si Qabil itu tidak suka dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, langsung saja adanya peristiwa tersebut itu ini termasuk contoh dari peradilan pertama lewat kisah Nabi Adam. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam di sini itu ada di surat Shad ya. Surat Shad ayat 78 sampai 17 sampai 26. Dalam surat ini terjadi pertikaian antara sini terjadi antara pertikaian masalah perkambingan ya, dan adanya surat Shad itu dari ayat 17 sampai 26 itu. Nah, ini termasuk peristiwa masa peradilan para Islam. Kemudian dari masa Nabi Sulaiman alaihissalam yang mana diambil dari surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 79 ya. Ayat 78 sampai 79, pada waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan laporan. Beliau itu mendapatkan laporan dari para pengikutnya, yang mana itu antara dua orang, yang pertama itu si pengembala kambing dan pemilik tanaman. Mereka berdua itu mempunyai pertikaian yang mana itu sangat bisa dikatakan itu sangat panas, sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pada masa itu kan Nabi Sulaiman alaihissalam itu sebagai, kalau bisa dikatakan sebagai khalifah atau pemimpinnya pada masa itu ya. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu memberikan memberikan jalan solusi atau memberikan keputusan untuk kedua belah pihak itu, si pengembala dan si petani itu diberikan solusi agar saling agar tidak saling merugikan mereka berdua itu enaknya gimana. Jadi si pemilik tanaman itu tidak rugi dan juga sebaliknya si pengembala juga tidak rugi. Itu Nabi Sulaiman memberikan keputusan atau memberikan jalan agar mereka berdua itu tidak saling merugikan.
kemudian peradilan bangsa Romawi Persia dan Mesir kuno. Bangsa Romawi Persia dan Mesir kuno di sini telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir. Ya. Jadi mereka mempunyai lembaga peradilan sangat terorganisir dengan baik, dan Romawi kuno sendiri itu mempunyai ketika ada seseorang yang melanggar hukuman di sana itu mempunyai hukuman dua. Yang pertama ketika akan menggunakan hukuman yang berupa orang tersebut akan dilemparkan ke dalam area yang mana di dalam itu terdapat binatang-binatang buas yang mana bisa akan memakan mereka. Kemudian hukuman yang kedua itu akan diseret menggunakan kuda, yang mana kuda tersebut akan berlarian sangat kencang. Itu metode hukuman yang diterapkan bangsa Romawi kuno. Terus kemudian Mesir kuno sendiri itu mereka pada zaman ini pada waktu itu dikepalai oleh Fir'aun yang bertanggung jawab membuat peraturan, menciptakan keadilan, menjaga hukum dan ketenteraman pada masanya itu. Dan pada waktu itu juga belum ada UU hukum. Jadi pengadilan tentang apa yang benar dan apa yang salah itu masih kayak mana bisa dari pemimpinnya sendiri, belum di UU lah. Kemudian pada masa bangsa Israel dan Arab pra-Islam sudah menemukan alat-alat bukti dalam peradilan adalah saksi dan sumpah. Pada masa ini yang terjadi konkret di bidang peradilan adalah qadhi. Dan di sini juga qadhi itu harus orang yang benar-benar memiliki baik akhlaknya, kecerdasannya, terus kecerdikannya, keluasan ilmunya, ilmu pengetahuannya, kemudian ketenangan hatinya, terus kebersihan jiwanya, dan keluhuran budi pekertinya. Jadi ketika seseorang ingin menjadi qadhi itu harus memenuhi kriteria yang telah disebutkan tadi. Kemudian kondisi Arab Jahiliyah. Secara geografis letak Arab itu perbatasan dengan Syria, Najd, Yaman, dan Laut Erit. Ya. Jadi secara ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah rata-rata berdagang atau berternak. Kemudian pada masa jahiliyah ini belum memiliki bentuk atau sistem peradilan yang mapan, atau bisa dikatakan itu masih kocar-kacir, masih belum mempunyai peradilan yang pas kayak mono. Lah di sini kelemahan pada masa pra-Islam sendiri itu di sini itu ada 4. Yang pertama itu keberadaan dan keputusan. Masyarakat Arab pra-Islam itu bersifat subjektif, dan kedua keputusan tidak mengikat karena belum ada peraturan. Jadi keputusannya tidak ada peraturannya, konsekuensinya ya harus dijalani. Ketika seorang itu menyalahgunakan peraturan. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang bersengketa itu tidak harus datang. Jadi tidak harus tunduk bersama menerima keputusan. Jadi yang bersengketa itu tidak harus datang. Yang keempat yaitu arbitrase, yang ada belum dapat dikatakan sebagai proses hukum yang tertata rapi. Jadi masih kayak mana ya, belum subjektif lah. Kemudian pada peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW, di sini awal mula peradilan itu Rasulullah SAW itu merupakan orang yang pertama kali menjadi hakim dalam Islam. Hal ini berdasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu agar beliau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang dengan adil. Keberadaan Rasulullah SAW di masyarakat Madinah saat itu
itu dilihat dari konsep ketatanegaraan modern. Beliau menggabungkan ketiga institusi itu sangat baik. Kemudian Rasulullah SAW membuat piagam Madinah yang mana dijadikan sebagai undang-undang tertulis pada waktu itu, yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah SAW di Madinah, di mana di dalamnya itu terdapat muatan-muatan yang mengatur tentang hubungan sosial politik antara masyarakat di kota Madinah. Jadi di mana itu terdapat salah satu pasal yang menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya dari kalangan orang muslim, agar saling bertanggung jawab untuk terhadap keamanan dalam negeri Madinah tersebut. Kemudian contoh kasus peradilan dan penyelesaian pada masa Rasulullah sendiri itu terdapat dalam di sini ada perkara-perkara tentang keluarga, terus perdata, terus pidana, terus milik suami, zina, dan lain-lain seperti mencuri. Kekuasaan kehakiman Islam sendiri pada masa Rasulullah itu dan para sahabat itu membentuk badan peradilan yang mana itu yang mampu beristihad. Kemudian pada peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin itu terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau merupakan kepanjangan peradilan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq itu melanjutkan sistem dari Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa ini Abu Bakar disibukkan oleh peperangan untuk membasmi kaum murtad kafirin, untuk menundukkan orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat dan berbagai macam politik dan pemerintahan pada masa itu, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kepala negara pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu bertindak sebagai orang yang memutuskan perkara dan sebagai orang yang melaksanakan putusan dan melaksanakan eksekusi seperti adanya hukuman dan sumber hukum pada masa itu yaitu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, qiyas dan ra'yu dan ijma'. Kemudian peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin Khalifah Umar bin Khattab, ya. Di sini ketika kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab, itu Islam itu bertambah luas. Banyak kota yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam itu, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Khalifah Umar itu bertambah banyak. Jadi tambah tugas-tugasnya juga, tugas-tugas negara tersebut dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang peradilan terus dan lain-lain, itu Khalifah Umar bin Khattab itu tambah banyak. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab itu adalah seorang orang yang pertama kali yang memisahkan jabatan qadha dengan jabatan pemerintah dalam Islam. Kemudian dalam sejarah Islam sendiri, Khalifah Umar bin Khattab itu adalah pemimpin pertama yang mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku kriminal atau pelaku jinayah dan lainnya yang berbentuk kekerasan. Roma Sufyan ibnu Umayyah itu dibeli oleh Umar bin Khattab agar dijadikan sebagai penjara. Kemudian pada peradilan pada masa Utsman bin Affan itu di dalam menghadapi suatu perkara, Utsman bin Affan itu beliau mengikuti jejak yang telah ditempuh oleh khalifah sebelumnya, yaitu seperti masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman sendiri itu adalah salah satu seorang sahabat dari kelompok As-Sabiqun al-Awwalun yang memiliki loyalitas kepada Islam dan umat Islam yang sangat tinggi. Ini sangat berjasa banget. Hal ini terbukti lewat catatan sejarah Islam yang menceritakan pada awal-awal pertumbuhan dan perkembangannya.
Kemudian dakwah yang diperlakukan oleh Utsman bin Affan sendiri itu lewat kata, terus sikap dan perbuatan, yang mana bahasa ini dikenal dengan istilah dakwah PPL. Kemudian selanjutnya pada masa Khulafa Ali bin Abi Thalib Sayyidina Karamullah wajhah, pada masa pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib Karamullah wajhah, beliau mengikuti jejak langkah para yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya juga, dan beliau memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap, khususnya terhadap masyarakat. Pada peradilan masa Bani Abbasiyah, sini sejarah Bani Abbasiyah sendiri itu, nama dinasti Abbasiyah itu diambil dari salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib bin Hisam. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian Abu Al-Abbas adalah nama seorang imam pada suatu daulah di dalam sejak Islam itu selanjutnya disebut Abbasiyah, karena dalam hal ini berarti kaum yang beriman dan menegakkan kekuasaan daulah Ibnu Abbas, dan daulah Abbasiyah itu berpusat di kota Baghdad. Hubungan peradilan dengan pemerintah. Kebebasan hakim ini setelah kekuasaan pada Bani Umayyah itu runtuh dan kekhalifahan dipegang oleh Bani Abbasiyah, hukum Islam semakin berkembang, sehingga berbagai hajat dan kepentingan umat Islam yang bersangkutan itu hukum dapat dipenuhi. Kemudian wewenang hakim di sini melalui wewenang khalifah pada qadha al-qudat, atau bisa disebut itu hakim agung. Hakim-hakim yang diangkat itu diberhentikan oleh qadhi al-qudah dikarenakan sehingga hakim-hakim itu tidak lagi bebas tetapi terkendali, jadi tidak semena-mena hakim tersebut. Kemudian beberapa perubahan bidang peradilan ya. Pada masa daulah Abbasiyah di sini itu para hakim tidak lagi beristihad dalam memutuskan perkara, melainkan mereka itu berpedoman kepada kitab-kitab mazhab yang keempat atau mazhab yang lainnya. Kemudian syarat hakim itu harus mustahid, apa yang itu sudah ditiadakan. Kemudian dalam catatan sejarah sendiri, Al-Mansur Khalifah Abbasiyah yang mempunyai nama Abu Ja'far menyuruh pengawalnya membunuh Abu Muslim Al-Quraisani dan Sulaiman bin Katsir. Al-Mansur juga menangkap pemimpin kelompok Rawandiyah dan memenjarakan 200 orang lebih pengikut kelompok tersebut. Peradilan pada masa Bani Umayyah. Sekilas tentang sejarah Bani Umayyah. Jadi nama daulah Bani Umayyah itu sendiri itu berasal dari nama Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf, yaitu seseorang dari pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah Umayyah, dan ini senantiasa bersaing dengan pamannya yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian untuk merebut pemimpinan dan kehormatan dalam masyarakat dan bangsanya, dalam susunan pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hashim dan Bani Umayyah yang telah menerorkan perang saudara pada akhir masa Khulafa Rasyidin, lahirlah daulah Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pada dasarnya Bani Umayyah itu sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya
itu pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Barulah setelah Umar meninggal, mereka mendukung pencalonan Utsman bin Affan sebagai khalifah dalam musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat. Sejak saat itulah Bani Umayyah mulai istilahnya mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Kemudian berdirinya dinasti Umayyah itu dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada perang Siffin, yang mana setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan itu beserta sejumlah sahabat lainnya angkat bicara di hadapan manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman bin Affan itu dari orang-orang yang telah membunuhnya. Kemudian hubungan peradilan dengan penguasa. Ketika pemerintahan dinasti Bani Umayyah berkuasa, sikap dan langkah politik yang mereka tempuh itu mengarah kepada ciri-ciri Arabisme, yakni mendahulukan bangsa Arab dari bangsa-bangsa Muslim lainnya, ditempuh mengarah kepada ciri-ciri Arabisme, yaitu mendahulukan bangsa Arab dari bangsa-bangsa Muslim lainnya. Dan ciri-ciri ini tentu bertentangan dengan apa yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW ketika pada masa itu dan para sahabat sebelumnya. Sikap fanatisme Ashabiyah yang menjadi simbol pertanda kekuasaannya era Bani Umayyah adalah pilihan politik. Kemudian bentuk dan praktek peradilan Bani Umayyah sendiri itu pada masa dinasti Umayyah Al-Qadha, yang biasa dikenal dengan sebutan Nizam Al-Qadhi, itu bisa diartikan organisasi kehakiman, di mana organisasi itu kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Kemudian melanjut ke peradilan pada masa Turki Utsmani. Sekilas sejarah Turki Utsmani yang bisa saya sampaikan di sini langsung saja. Dalam literatur sejarah Islam tercatat bahwa Turki Utsmani itu berhasil mendirikan kekuasaan, yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Dengan Turki Utsmani itu didirikan setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Dengan Saljuk ketika itu di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Kaykobat Ertugrul, yang merupakan pimpinan Turki Utsmani pada waktu itu, berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi perang. Atas jasa inilah ia mendapatkan penghargaan dari Sultan. Setelah itu Saljuk mendapat serangan dari bangsa Mongol, yang kemudian dinasti ini terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Kemudian Turki memproklamasikan berdirinya kerajaan. Dengan Turki Utsmani, penguasa pertama dalam sejarah disebut Utsman I. Utsman memerintah pada tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Kemudian peradilan pada masa Turki Utsmani sendiri. Kerajaan Turki Utsmani pada waktu itu, pada masa awal kekuasaannya, itu tidak menganut salah satu madhab. Pada fase berikutnya penguasa Turki Utsmani itu mengundangkan madhab Hanafi sebagai madhab resmi di negaranya. Kemudian pada masa ini
Qadha atau peradilan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama mahkamah al-jaza, yang artinya peradilan pidana yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kemudian yang kedua yaitu mahkamah al-hukuk, yang mana bertugas sebagai menyelesaikan masalah-masalah al-syahsiyat atau perkara perdata. Kemudian kodifikasi undang-undang pada masa Turki Utsmani sendiri itu membentuk hukum Islam dalam sebuah undang-undang itu telah dimulai sejak abad ke-2 Hijriah. Saat itu Ibnu al-Muqaffa itu pernah mengirim surat kepada Khalifah al-Mansur pada tahun 137 sampai 159 Hijriah atau 754 sampai 755 Masehi untuk membuat undang-undang umum yang mana berlaku untuk semua wilayah. Kemudian muncul majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang dikodifikasi pada masa pemerintahan Turki Utsmani yang disusun pada tahun 1869 sampai 1876, yang dilatar belakangi melandasi pemikiran kerajaan Turki Utsmani untuk menyusun madhabnya berdasarkan madhab Hanafi atau madhab resmi pemerintahan pada masa Turki Utsmani.